Tapi nggak bisa lama-lama ya, ntar soalnya gue ada urusan. Sayang, Aldi, kamu lihat deh, lihat aku beli apa? Ini sengaja aku belikan buat kamu supaya kamu betah di rumah dan punya kerjaan. Untuk apa kamu beli semua ini? Ya untuk kita dong, Di. Kita kan perlu semua ini. Oh iya, kamu habis gajian kan? Kita makan-makan ya nanti malam. Gajiku sudah kukirim buat nih. Lu gimana sih? Gue kan udah janji. Bentaran aja, Gak. Temenin gue makan, gue yang traktir dah. Gue janji lu gak bakalan telat besok manikan lu, ya? Aduh, Gak. Ayo, ah. Selamat sore, Bu. Nak Eko, selamat sore. Ibu sudah siap? Sudah, tapi Ibu jadi nak enak merepotkan Nak Eko begini. Besok-besok biar Ibu sendiri naik bus, gak usah dijemput-jemput ya. Nggak apa-apa, Bu. Saya kan juga mau menjenguk Niken. Iya, tapi kan Nak Eko pasti banyak kesibukan. Baru membuka klinik dan sekarang masih meneruskan kuliah untuk mengambil spesialis psikiatris, ya kan? Tapi kan bukan berarti saya nggak punya waktu untuk hal-hal yang lain, Bu. Ngomong-ngomong, apa Naiko sudah punya pacar? Atau mungkin istri? Ibu, mana ada yang mau sama saya, Bu? Saya kan nggak seperti Mas Aldi yang penuh pesona itu, Bu. Tidak semua wanita cuma menilai penampilan, Naiko. Banyak wanita yang lebih suka laki-laki yang sudah matang, berkepribadian, tidak cuma jual tampang. Ibu serius loh. Buktinya, Niken pernah mengalaminya sendiri. Dia telah terkena pesona palsunya Aldi. Saya juga menyesali semua kejadian yang menimpa Niken, Bu. Oleh karena itu, saya ingin selalu melakukan hal-hal untuk bisa menebus rasa bersalah saya pada Niken, Bu. Bagaimana kalau Ibu menitipkan Niken pada Naeko? Saya, Bu. Kamu dong. Ikut campur. Kamu tahu apa yang dia lakukan terhadap Niken? Iya, tapi dia nganterin cek 200 juta, Di. 200 juta. Ini bagian kamu, Di. Waktu itu saya minta maaf. Waktu itu saya kilaf. Apalagi usaha kita kan nggak jalan. Jadi saya pindah ke Batam untuk memulai usaha baru, Di. Kalau sampai istriku menderita gara-gara kamu, tidak akan kumaafkan seumur hidup. Mengerti? Niken gak akan menderita, Di. Dia kan lumayan cantik. Paling-paling juga dia udah kawin lagi. Kamu gak usah mikirin dia terus dong. Yang ada juga kita yang lagi menderita. Iya, wajar kalau kita yang susah. Emang kita yang salah. Mungkin ini memang hukuman Tuhan buat kita. Tapi tidak adil kalau Niken yang sampai menderita gara-gara kita, iya kan? Aldi, saya takut ketemu Niken. Kalau dia menanyakan tentang kamu, saya harus bilang apa? Alasan. Saya permisi. Permisi. Sana pergi. Aldi lihat deh. 200 juta. Uang itu bukan milik kita. Enggak, enak aja. Aku gak akan biarkan kamu memberikan uang ini sama perempuan itu. Intan, sekarang kamu buktikan cintamu. Kamu mau pilih aku atau pilih 200 juta ini? Hah? Pilih yang mana ya? Tapi Aldi, kalau seandainya Niken tahu tentang hubungan kita, pasti dia sakit hati dan menderita seumur hidup, ya kan? Intan, kamu adalah manusia yang paling jahat. Yang paling jahat. Kamu nggak usah munafik. Kita sendiri perlu sekali uang ini. Ingat, tuntutan Pak Fahri 100 juta rupiah. Dan sekarang kita punya 200 juta rupiah. 200 juta.
Lama amat sih makannya. Bukan makannya yang lama, lunya aja nggak sabaran. Buruan dong, ntar jam besoknya udah buru habis nih. Iya deh, iya. Heran, deket amat sih lo sama Mbak Niken. Benar cuma tetangga. Gue kagum aja sama semangatnya dia. Jarang banget ada perempuan yang udah nikah, punya anak, terus mau kuliah lagi. Kalau gua besok kalau udah nikah, pengennya cuma ngurus anak, ngurus laki sama keluarga. Nggak pengen tuh jadi wanita karir. Belum tentu juga Mbak Niken pengen jadi wanita karir. Dia itu cuma pengen kuliah supaya dia bisa jadi tambah pinter. Dan itu juga bukan buat kepentingannya dia, kepentingan anaknya kok. Jadi lu bener-bener kagum nih sama dia. Iya, dan gue yakin kalau lo udah kenal dia, lo pasti bakalan kagum juga sama dia. Iya, iya. Yaudah jalan. Tapi nggak bisa lama-lama ya, ntar soalnya gue ada urusan. Sayang, Aldi, kamu lihat deh, lihat aku beli apa? Ini sengaja aku belikan buat kamu supaya kamu betah di rumah dan punya kerjaan. Untuk apa kamu beli semua ini? Ya untuk kita dong, Di. Kita kan perlu semua ini. Oh iya, kamu habis gajian kan? Kita makan-makan ya nanti malam. Gajiku sudah kukirim buat Niken. Kamu kerja keras seharian meninggalkan aku di rumah hanya untuk membiayai Niken. Apa kamu nggak tahu malu? Kamu sudah menghambur-hamburkan uang yang semestinya haknya Niken. Apa sih artinya gajiku yang nggak nyampe 1 juta itu, ha? Bisa buat makan malam. Mbak Niken, masih inget Santi kan? Oh iya, ini yang di kampus kan ya? Iya. Selamat ya Mbak ya. Makasih. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pasti cakep ya kayak papanya. So tau lo, emang lo pernah ketemu sama bapaknya? Gua aja nih, yang tetangganya Mbak Niken, belum pernah ketemu sama suaminya. Ya Mbak ya? Ini kebetulan ada fotonya nih, Ga. Wah, ternyata lo emang bener, San. Suaminya Mbak Niken emang ganteng. Pantasnya jadi foto model nih. Namanya Mas Aldi. Aldi? Aku minta kamu mempersiapkan semua persiapannya secara perfect. Siap. Aku tidak mau terjadi seperti yang lalu. Mengerti? Kamu bertanggung jawab sepenuhnya. Halo, Bang. Masih ingat sama saya? Kamu. Aku mau tanya. Siapa yang mengundang kamu kemari? Karena aku merasa tidak pernah mengundang kamu. Kamu sudah tidak ada lagi dalam hidupku. Aku tidak ingin lagi melihat wajahmu. Tidak ingin, mengerti? Kemana? Perempuan jalang ini bukan undangan kita. Dia masuk tanpa izin. Seret dia keluar. Baik, Pak. Bang. Seret! Jangan pegang. Apa sih kamu? Seret! Lepas, Bang. Keluar! Ibu ini kenapa sih, Bu? Saya kan punya Mas Aldi, suami saya. Saya nggak butuh siapapun untuk menolong saya. Ibu sudah tahu semuanya nih, Ken. Maksud Ibu? Ibu tidak mau kamu hidup sendirian dengan anak kamu di sini. Ibu mau kamu pulang ke kampung, hidup sama ayah dan ibu lagi. Ibu. Iya. Niken, suamimu pergi dan kamu tidak tahu kemana dan kapan suamimu akan kembali, kan? Dari mana Ibu tahu? Dokter Eko,
Tapi ibu mohon, kamu jangan menyalahkan dia. Ibu yang salah.